Pemirsa, adanya pandemi COVID-19 ini sedikit banyak telah merubah etika dan perilaku sosial serta gaya hidup masyarakat sehari-hari, mulai dari sisi kesehatan, cara bekerja dan bersosialisasi, serta dari sisi religi. Di sisi lain, perubahan perilaku sosial ini juga merubah perilaku negatif yang tidak sedikit. Untuk membahas hal ini, kami telah terhubung dengan Dr. Wahyuni Kristinawati, pengamat sosial yang juga dosen Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga melalui sambungan Skype. Halo Ibu Yuni. Halo, selamat siang. Selamat siang Bu. Ibu, ada beberapa faktor yang menyebabkan perubahan etika dan juga perilaku sosial serta gaya hidup seseorang berubah akibat pandemi COVID-19 ini. Mungkin ada ketakutan semacam itu. Sebenarnya apa yang mempengaruhi berubahnya etika seseorang di tengah pandemi ini, Bu? Ya, paling tidak kita bisa kumpulkan dalam dua faktor ya. Faktor eksternal itu faktor situasional, apa yang terjadi sekarang ini, banyak sekali perubahan yang harus dihadapi masyarakat. Kemudian yang kedua, yang juga nggak kalah penting adalah faktor internal. Jadi bagaimana individu itu secara fisik, bagaimana seberapa dia sehat, kemudian bagaimana dia memiliki daya juang atau ketahanan psikologisnya, kemudian juga tingkat fleksibilitas juga saya kira itu sangat sangat penting dalam menyikapi perubahan yang terjadi. Kemudian apakah ada efek baik ataupun efek buruk di tengah pandemi ini karena ada banyak juga seseorang yang seperti bosan di rumah, bekerja di rumah, serta belajar di rumah. Apakah ini memiliki efek yang cukup signifikan dengan psikologi seseorang? Iya, tentu saja ya. Setiap perubahan itu selalu membawa dampak. Dan kalau sekarang ini kita sudah mendengar banyak yang merasa tidak nyaman dengan kondisi-kondisi itu. Harus dipaksa berubah. Jadi ada efek buruknya tentu ketidaknyamanan, sampai kemudian bisa berkembang ke arah perasaan tertekan, depresi, kemudian juga frustasi yang terus-menerus, bisa menjadi gangguan psikologis. Kebosanan yang tinggi itu terutama akan dirasakan oleh individu yang memiliki kebutuhan yang tinggi untuk bertemu dengan orang lain. Jadi keinginan untuk berrelasi dengan orang lain itu lebih tinggi daripada orang kebanyakan. Tetapi juga ada dampak positifnya. Dampak positif misalnya kita jadi lebih kreatif, orang tua jadi lebih banyak bertemu dengan anak-anak di rumah, dipaksa untuk menemani, belajar, itu suatu hal yang juga baik ya. Kebersamaan dalam keluarga itu berdampak baik, tetapi tentu saja juga potensi menimbulkan konflik kalau individu ini dalam rumah itu tidak saling belajar satu dengan yang lain untuk mengalah, mendengarkan gitu ya. Itu ada dua seperti mata uang ya, dari sisi mata uang positif maupun negatif akan berjalan bersama-sama. Bu Yuni, tadi Anda sebut bahwa memang di tengah kondisi seperti ini sangat mudah seseorang untuk tertekan dan juga depresi. Kira-kira apakah ada cara yang dilakukan untuk dapat menghindarkan hal tersebut di tengah masyarakat kita, Bu? Oke, ada yang menyarankan supaya kita menghadirkan dunia di dalam rumah. Jadi kalau orang terbiasa mobilitas tinggi, bertemu dengan banyak orang, ya kalau begitu ketika di dalam rumah berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian juga kalau mungkin pura-pura piknik di dalam rumah, kemudian memelihara anjing piaraan, memelihara tanaman. Jadi kita tidak hanya melakukan secara soliter saja, tetapi juga kebersamaan itu kita gunakan untuk saling mengembangkan ya. Saya kira ada banyak ruang di mana sebenarnya orang bisa saling belajar dan juga bertumbuh gitu ketika dia dipaksa untuk di dalam rumah gitu. Oke, kita juga tahu Bu bahwa memang penyebaran COVID-19 ini tidak pandang bulu baik di kota ataupun sampai ke desa seperti itu. Apakah ada perbedaan perubahan antara masyarakat yang tinggal di kota dengan masyarakat yang tinggal di desa? Saya kira ada. Karena kalau di kota itu kan orang terbiasa mobilitasnya tinggi. Kemudian kebutuhan untuk bekerja secara ekonomi juga kebutuhannya tinggi. Kalau di desa itu kehidupannya lebih sederhana, mereka mobilitasnya rendah, sehingga ketika berada dalam suasana seperti ini, tekanannya tidak setinggi kalau orang-orang kota. Orang desa tidak punya uang masih bisa
hidup ya, tetapi orang kota akan jauh lebih sulit, lebih tertekan gitu. Jadi ini yang juga perlu menjadi perhatian kita semua ya. Oke, Bu, apakah tekanan-tekanan seperti ini menjadi pembenaran bagi seseorang untuk bertindak tidak manusiawi seperti tadi ada kabar juga ada pengusiran perawat dari kosnya. Apakah ini bisa dibenarkan, Bu, dengan adanya tekanan-tekanan ini? Ya, justru dalam kondisi seperti ini salah satu hal yang harus harus terus-menerus kita bangun adalah empati. Buat saya ini ujian empati untuk masyarakat. Jadi sejauh mana kita itu peduli dengan orang lain. Ketika seseorang tidak hanya potensi ya, tidak hanya positif tapi mungkin potensi atau mungkin memiliki resiko-resiko, justru mereka membutuhkan banyak dukungan dari orang lain. Jadi saya harap kondisi-kondisi seperti yang tadi ada di berita sebelumnya itu tidak terjadi. Ini ujian empati untuk kita. Kita tunjukkan bahwa sebenarnya masyarakat kita itu masyarakat yang secara bersama-sama ketika menanggung bersama, justru kebersamaan itu yang akan mempercepat kita keluar dari situasi ini. Kalau setiap orang memikirkan dirinya sendiri, semakin lama kita akan terkurung di dalam rumah, semakin lama kondisi ini akan bertahan gitu. Jadi yang pertama ujian empati, yang kedua ujian tentang fleksibilitas. Kalau ada tekanan, ada paksaan untuk berubah, nah sejauh mana kita itu memiliki kemampuan untuk menjadi fleksibel, mencoba hal yang baru, kemudian juga membuka jejaring baru, membuka cara komunikasi yang berbeda, itu akan menjadi hal-hal yang penting untuk dilakukan ya. Jadi sebagai masyarakat rasa saling dan kebersamaan itu sangat besar kebutuhannya, terutama dalam pandemi ini. Ini yang khas. Kita penyebarannya kan lewat ini kontak sosial yang terlalu dekat seperti itu. Jadi kalau saya memiliki risiko, saya harus menyadari bahwa saya harus menjaga orang lain gitu. Saya nggak bisa, pokoknya saya sehat, nggak bisa. Ini akan menjadi masalah bersama. Jadi kita harus selesaikan juga bersama-sama seperti itu. Oke, baik. Tapi Bu, di tengah pandemi COVID-19 ini ada banyak sekali juga informasi ataupun berita yang tersebar ke masyarakat. Nah, apakah ini juga memungkinkan adanya efek bahaya lain bagi masyarakat dan seberapa besar ancaman yang bisa diberikan dari informasi yang begitu banyak masuk ke masyarakat dengan psikologis masyarakat ini? Ya, kadang-kadang informasi yang terpapar terlalu besar itu akan menjadi tekanan untuk orang-orang tertentu. Jadi saya kira setiap orang sekarang melihat ke dirinya sendiri sejauh mana dia mampu untuk mengendalikan informasi ya. Ada orang yang informasi banyak itu akan menolong dia untuk memahami, menolong dia untuk mengenal situasi. Tetapi ada orang yang paparan yang terlalu besar itu akan memberi tekanan. Jadi kita harus melihat ke diri sendiri sejauh mana kita siap dengan paparan informasi itu. Kalau ternyata sudah semakin terancam depresi, saya nggak nyaman, saya malah ketakutan. Ya kalau gitu dihentikan dulu, menarik diri dari informasi-informasi itu, mungkin membuat kita cooling down dulu sampai kita siap, sedikit sedikit kita bisa mencari informasi yang mungkin positif. Jadi kita nggak hanya mencari informasi yang mungkin benar terkait dengan penyebaran penyakit, berapa orang meninggal dan lain-lain, tetapi di sisi lain kita juga harus mengembangkan hal-hal yang positif juga. Apa yang bisa saya kerjakan, perangkat yang Ya, Ibu Yuni, kemudian juga di tengah pandemi ini, apakah ini bisa dikatakan jika masa pandemi ini sedang terjadi revolusi sosial karena perubahan ini kan sesuatu yang sebetulnya tidak dikehendaki atau mungkin tidak direncanakan oleh masyarakat? Ya, kalau revolusi sosial itu kan ada nuansa kekerasan ya. Kalau saya lebih setuju menyebutnya sebagai perubahan sosial. Jadinya kita masih bisa positif, kita masih bisa gembira untuk keluar dari situasi ini, seperti itu, Mas. Oke, baik. Terima kasih Ibu Wahyuni sudah bergabung bersama kami di Metro News.